Ini adalah sebuah permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Dari yang disurvei, 62,3% tidak setuju penundaan pemilu. Cuman 10,3 yang setuju. Itu pun mungkin dibayar. Enggak. Yang harus diingat itu adalah mengapa terjadi reformasi ketika itu. Apa yang menyebabkan reformasi ketika itu? Karena negara tidak baik-baik saja. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengkritik keras pemerintah saat memberi sambutan dalam pelantikan DPD Demokrat DKI Jakarta di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa 15 Maret 2022. Pria yang akrab disapa AHY itu menegaskan bahwa saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Penilaian itu berpijak pada kondisi real ekonomi sosial saat ini. AHY merinci beragam persoalan, mulai UMKM yang masih terpukul karena pandemi, angka pengangguran dan kemiskinan yang meningkat, hingga naiknya harga minyak goreng dan kedelai. AHY menegaskan, semua itu adalah permasalahan nyata yang dirasakan masyarakat. Jika semua itu dibilang tidak ada, berarti ada manipulasi suara rakyat. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak lagi menambah beban hidup masyarakat dengan membuat permasalahan baru, seperti menghembuskan wacana penundaan pemilu 2024. Kita melihat bahwa ini adalah sebuah permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Katanya ini keinginan rakyat. Pertanyaannya, rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Kita lihat survei. Dari yang disurvei, 62,3% tidak setuju penundaan pemilu. Cuman 10,3 yang setuju. Itu pun mungkin dibayar. Enggak. Kemudian lihat ini, Lembaga Survei Indonesia. Alasan penundaan pemilu, apakah karena COVID belum berakhir, pemulihan ekonomi, atau pembangunan IKN. Apapun alasannya, 70-an sekian persen tidak setuju. Jadi rakyat yang mana? AHY menjelaskan, jika pemilu 2024 ditunda, itu berarti akan ada perpanjangan masa jabatan presiden atau bisa mengarah pada jabatan seumur hidup. Menurutnya, tidak ada yang bisa memastikan sampai kapan jabatan presiden akan berakhir jika pemilu benar-benar ditunda. Padahal, amanat reformasi dan demokratisasi menegaskan tentang pembatasan masa jabatan presiden. Jika pelanggengan kekuasaan dibiarkan, maka yang akan menjadi korban adalah masyarakat dan aparat akan menjadi sasaran kemarahan rakyat. Bila rakyat sudah marah, tidak ada yang bisa menahannya. Untuk itu, AHY mengajak semua pihak untuk mawas diri, saling menjaga agar tidak terjadi kemunduran demokrasi. Kita ingin menjadi Indonesia Emas 2045. Kalau mundur lagi 20 tahun ke belakang, ya nggak nyampe-nyampe kita. Ya, oleh karena itu marilah kita benar-benar mawas diri, menjaga jangan sampai terjadi kemunduran demokrasi yang akan kita sesali selamanya. Yang harus diingat itu adalah mengapa terjadi reformasi ketika itu. Apa yang menyebabkan reformasi ketika itu? Karena negara tidak baik-baik saja, betul? Karena ada pelanggengan kekuasaan. Nah itulah, kita harus waspada. Ya, artinya jangan kemudian kita mengulangi kesalahan kita sebelum era reformasi. Saya lanjutkan. Ini tentu mengutip Rasulullah kita bahwa jika kita lebih baik daripada kemarin, maka kita beruntung. Jika kita sama saja dengan kemarin, artinya kita merugi. Dan kalau lebih buruk, kita melaknat. Jangan menjadi bangsa yang lebih buruk daripada kemarin, atau sama saja
dibandingkan kemarin. Dengan demikian saya ingin menyampaikan bahwa reformasi itu, demokratisasi itu karena kita ingin lebih baik hari ini dibandingkan kemarin dan lebih baik di masa depan daripada hari ini. Ya. Oleh karena itu marilah sudahi wacana-wacana liar penundaan pemilu ini.